وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap penjelasan ringkas terhadap matan Al-Ajrumiyah, yang mana terakhir kita ambil adalah mengenai tanda nasab, dan sudah kita awali bahwasanya tanda nasab terbagi menjadi dua. Tanda nasab yang asli, kemudian yang kedua tanda nasab yang far'i atau cabang. Tanda nasab yang asli sudah kita lewati apa? Fathah. Adapun tanda nasab yang cabang dalam artian disebut niyabatan 'anil fathi. Nah, ada berapa Abdullah? Yang cabang ada 4. Apa itu? Al-kasrah wal ya wal alif wa nun wa hadfun nun. Naam. Kita sekarang akan masuk ke rincian yang pertama, yaitu fathah itu menjadi tanda nasab pada berapa tempat. Kita lihat. Qala al-mu'allifu athabahullah, fa ammal fathatu fatakunu 'alamatan lin-nasbi fi thalathati mawadhi'a. Ini perhatikan baik-baik biar enggak tertukar dengan yang rafa'. Rafa' sudah habis, sudah selesai. Sekarang masuk yang baru, jadi perlu direnungi kembali. Adapun fathah dia menjadi tanda nasab pada 3 tempat, pada 3 tempat. Definisi enggak perlu diulang-ulang, antum sudah hafal, begitu ditanya langsung bisa jawab definisinya. Kata beliau, fa amal fathatu fatakunu 'alamatan lin-nasbi fi thalathati mawadhi'a. Adapun fathah dia menjadi tanda nasab itu pada 3 tempat. Pertama, pada isim mufrad. Pertama fil ismil mufradi, pada isim mufrad. Definisi isim mufrad antum? Ya. Naam. Ma laysa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Sesuatu yang bukan musanna, bukan jamak, bukan pula serupa dengan keduanya, bukan pula termasuk asmaul khamsah, itu dinamakan isim mufrad. Definisi yang lain, madal ala wahidin au wahidatin, yaitu suatu kata yang menunjukkan satu atau tunggal, baik mudzakkar maupun muannas. Contohnya apa? Barakallahu fikum. Contohnya banyak sekali, tak sebutkan contohnya, untuk perhatikan baik-baik. Nah, pakai yang satu contoh tapi antum kiaskan. Darabtu hayyatan. Darabtu hayyatan. Aku telah memukul 6 ular. Hayyatan mufrad atau tidak? Mufrad, hayyatan. Di situ mansub dia sebagai maf'ulun bih. Hukumnya maf'ul bih harus apa? Mansub. Nah, mansubnya di situ tandanya dengan apa Muhammad? Darabtu hayyatan. Tanda nasabnya dengan apa itu? Darabtu hayyatan, hayyatan. Mansub atau enggak? Tandanya apa? Fathah, tanda asli. Darabtu hayyatan. Darabtu hayyatan. Isim mufrad ya. Naam. Kemudian wa jamak taksir, yang kedua adalah jamak taksir. Jamak taksir definisinya barakallahu fiikum antum. Jamak taksir definisinya apa? Antum? Naam, ahsan. Madalla ala aktsara min itsnaini aw isnataini ma'a taghayyurin fi sighati mufradihi. Ingat-ingat itu, dihafal definisinya. Yaitu suatu kata yang menunjukkan lebih dari 2, baik muzakkar maupun muannas, dengan apa? Bersamaan perubahan pada bentuk mufradnya. Jadi ada perubahan. Perubahan kemarin sudah kami sebutkan juga perubahan. Nah, ima perubahannya pada salah satu 3 perkara di antaranya. Yang berubah apa saja? Akh Abdul Aziz, ima berubah apanya saja? Perubahannya dengan cara apa 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 saja? Perubahannya
Perubahan harokat tanpa pengurangan, tanpa penambahan. Contohnya. Apa? Apa? Contohnya apa? Isa. Asadun usudun. Jangan lupa, asadun usudun. Berubah harokatnya. Penambahan tidak ada, pengurangan tidak ada. Perubahan yang kedua, pengurangan apa? Pengurangan huruf. Contohnya, kitabun, kutubun. Naam. Hurufnya dikurangi. Kutubun. Yang ketiga, bizarah, tambahan huruf. Contohnya, qalamun, aklamun, ditambahkan di situ. Nah, sekarang tanda nasab dengan fathah itu yang kedua adalah pada jamak taksir. Definisinya sudah kita lewati. Contohnya, na barakallahu fikum, ra'aitu tullaban. Ra'aitu tullaban. Nah, tullaban di situ kita i'rab sebagai maf'ulun bih, mansubun bil fi'li wa alamatu nasmihi al-fathatu adz-dzahiratu ala akhirih li'annahu jam'u taksir. Ingat-ingat ya, jamak taksir jamak tanpa beraturan. Nah, jadi antum kalau mau mengetahui ya dihafal karena enggak bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Paham maksudnya ya? Ingat-ingat. Nah, semua rincian-rincian yang sudah kami sebutkan karena fungsinya adalah untuk mengetahui perbedaannya. Naam. Kemudian yang ketiga, wal fi'lul mudhari' idza dakhala 'alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhiri syai'. Fi'il mudhari' yang apabila kemasukan padanya penasab dan tidak bersambung padanya dengan sesuatu apapun. Sesuatu di sini apa saja, Ihsan? Waul jama', alif tatniyah atau alif tsnain? Ya, al-muannats al-mukhatabah. Ahsan, ingat-ingat. Syai' sudah kita lewati. Jadi fi'il mudhari' kalau kemasukan penasab dalam keadaan fi'il mudhari' tersebut tidak kemasukan apapun di akhirannya, enggak bersambung apapun di akhirannya, maka dinasab dengan apa? Al-fathah. Kita lihat contohnya. Perhatikan baik-baik, anak ngambil contoh yang mudah aja, antum kiaskan sendiri. Yadhabu. Perhatikan ini yadhabu ya. Yadhabu ini fi'il mudhari' dia, dhahaba yadhabu. Yadhabu akhirannya ada sesuatu enggak? Ada sesuatunya? Enggak ada. Enggak wawu, wala alif, wala ya. Belum. Berarti inilah namanya fi'il mudhari' yang kosong dari tambahan sesuatu apapun. Nah, datanglah penasab. Penasab itu banyak, cuma tak sebutkan contohnya satu, lan. Nah, otomatis langsung yadhabu berubah menjadi yadhaba. Mansub gitu loh. Kenapa mansub, Ustaz? Ada penasabnya. Sebabnya karena penasab ini kalau enggak ada penasab enggak masuk dia. Paham ya? Nasabnya dengan apa? Dengan fathah. Lah kenapa? Karena fi'il mudhari' yang di akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Kenapa harus dikasih lafaz tidak bersambung dengan sesuatu apapun? Karena nanti kalau bersambung dengan sesuatu, fi'il mudhari' ini kembali kepada penyebutan yang dikenal dengan apa? Al-amsilatul khamsah. Itu nanti lain lagi pembahasannya. Nasabnya bukan dengan fathah lagi tapi dengan atfu nun. Ya enggak? Sudah kita lewati kemarin kan? Apa itu? Nah. Ya, contohnya ini. Jadi seperti ini, inilah yang dibahas sekarang itu. Akhirnya enggak ada sesuatu apapun. Paham ya? Inilah syahidnya. Tapi kalau ada sesuatu, antum perhatikan baik-baik. Yadhabuna, ini sesuatu namanya ini. Paham ya? Kemudian tadhabuna, ini sesuatu juga. Yadhabani, tadhabani, tadhabina. Antum perhatikan baik-baik di sini. Sesuatu itu wawu, alif ini sama ya ini sesuatu. Nah, kenapa kalau kita mensyaratkan fi'il mudhari' dinasab dengan fathah? Syaratnya apa? Tidak bersambung di akhirnya dengan sesuatu apapun. Karena kalau bersambung, ada wawunya, ada alifnya, ada ya-nya, lain lagi pembahasannya. Nasabnya dengan apa? Barakallahu fiikum, ada penasab di sini. Lan yadhabu, dibuang nunnya.
Lan tadhabu dibuang nunnya. Cuman ini dikasih alif apa? Al-fariqah pembeda. Lan yadhaba dibuang nunnya. Lan tadhaba dibuang nunnya. Lan tadhabi dibuang nunnya. Maksudnya, jadi tanda nasabnya dengan apa berarti? Amsilatul khamsah Hasan. Hadfun nun, membuang nun. Pembahasannya akan kita lewati juga. Paham belum? Sekarang kita membahas fi'il mudhari' yang dinasab dengan apa, Yusuf? Fathah. Yaitu terjadi pada fi'il mudhari' yang bagaimana? Ya, fi'il mudhari' yang murni tanpa tambahan, yang kemasukan penasab, syaratnya penasab. Oleh karena itu, kenapa kok kita harus mensyaratkan ada penasab atau penjazm untuk mengubah fi'il mudhari'? Karena i'rabnya aja, ingat-ingat i'rabnya bagaimana ini? Coba ihsan, i'rab yang sempurna. Yadhabu sebelum kemasukan penasab ala penjazm. Ewa, fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi. Tajarrud itu kosong artinya. Litajarrudihi 'anil nasib wal jazim. Fi'il mudhari' marfu' karena kosong dari penasab dan penjazim. Berarti mafhumnya kalau tidak kosong lain lagi hukumnya. Sekarang kosong enggak dari penasab ini? Kosong enggak? Enggak kosong. Ini lam penasab, berarti mansub itu loh. Nanti kalau ada penjazim misal lam, kosong enggak dari penjazim? Kosong enggak? Kosong enggak ini dari penjazm? Kosong enggak dari penjazm? Fi'il mudhari' ini kosong dari penjazm enggak? Enggak kosong, berarti majzum. Paham belum? Paham insyaallah ya. Jadi ini perlu diulang-ulang biar antum semakin mutskin itu aja. Yang jelas antum pahami baik-baik. Naam. Insyaallah enggak ada iskal insyaallah ya, mafhum insyaallah nih ya. Jadi fathah menjadi tanda nasab pada 3 tempat. Isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari' idza dakhala 'alaihi nasibun. Penasab tak sebutan satu dulu, lan ini. Wa lam yattasil bi akhir syai' dan tidak bersambung di akhirnya dengan sesuatu apapun. Tentunya untuk mengetahui i'rab secara rincinya, nah, pada kitab-kitab yang lain cuman ana sebutkan i'rab secara global, terkadang rinci tidak masalah. Yadhaba fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa 'alamatun nasbihi fathatun dhahiratun 'ala akhirih li'annahu fi'lun mudhari' sahih akhir wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Sudah selesai. Lannya apa itu Ustaz? Lannya kita i'rab juga harfun nafyin wa nasbin wastiqbalin mabniyun 'ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Rincian i'rabnya pada pembahasan nawasib. Nanti ada pembahasan nawasib dan jawazim. Sabar. Paham ya? Sabar, kalau sudah sampai sana nanti tak kasih i'rab yang sempurna. Cuman sekarang lan secara globalnya huruf gitu aja. Harfun nafyin kalau mau sempurna ya, harfun nafyin wa nasbin wastiqbalin mabniyun 'ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Yadhhaba ini syahidnya. Coba yadhhaba diulangi i'rabnya bagaimana Abdurrahman? Walam yattasil. Naam. Mahum insyaallah? Mahum? Ayo na'am. Kita lihat barakallahu fikum. Kalau sudah paham kita lanjutkan lagi. Kita ambil satu lagi biar barakallahu fikum jalannya enggak terlalu lambat, enggak terlalu cepat juga. Kita lihat di sini. Qala al-mu'allifu asbahullah. Jadi kesimpulannya nanti ana catatan di sini. Wa amal alifu adapun alif fatakunu alamatan linnasbi fil asma'il khamsah. Masyaallah. Alif itu menjadi tanda nasab juga ternyata. Ingat-ingat ya, kita enggak bahas tanda rafa ya. Rafa sudah selesai dah, berlalu. Sekarang tanda nasab. Alif menjadi tanda nasab pada apa? Pada asmaul khamsah. Asmaul khamsah sudah kita lewati. Ada berapa asmaul khamsah? Ada 5, sebutkan. Naam, abuka, akhuka, hamuka, fuka, dumalin. 5 ini namanya asmaul khamsah. Namanya adalah al-asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Boleh enggak bikin sendiri yang lainnya? Enggak boleh. Berbeda dengan al-amsilatu al-khamsah, fi'il-fi'il yang 5 kemarin itu. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, ta itu, paham ya? Musanna, jamak, muannats itu hanya contoh saja. Boleh antum kiaskan. Dikiaskan dengan apa? Kullu fi'lin mudhari'in ittasala bihi dhamiru tasniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamiru muannatsah al-mukhatabah. Setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengan wawul jamaah
atau alif tasniyah atau ya al-mu'annas al-mukhatabah, namanya adalah al-amsilatul khamsah. Mahum insyaallah Abdul Aziz? Ayo na'am. Kita lihat. Contohnya nahwu ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbaha dzalik. Ini. Pertanyaannya untuk mengetes bagaimana dah bisa atau belum? Antum yang mengi'rab ya. Nah, ra'aitu abaka. Coba di-i'rab. Ra'aitu abaka. Yang sempurna sama kafnya juga. Antum. Tambah dikit lagi. Naam. Ayo ahsan. Aba bil fi'li niyabatan. Awa awa wal kaf biar sempurna dulu wal kaf awa muttasilun ayo jangan bilang lahul i'rab, ada mahalnya karena ini mudhaf. Mudhaf butuh apa? Mudhaf ilaih. Caranya sama-sama ya. Abuka, akhuka, hamuki, fuka. Itu semuanya kaf-kafnya itu semuanya fi mahali jarrin mudhaf ilaih. Paham ya? Itu ingat baik-baik. Contohnya apa kata beliau? Ra'aitu abaka wa akhaka. Nah, sekarang diganti yang lain. Wa ma asbah dzalik ya. Diganti yang lain. Darabtu akhaka. Darabtu akhaka. Coba antum i'rab. Darabtu akhaka. Belum? Nah, nanti dihafal ya. Darabtu akhaka. Antum sudah bisa? Belum juga. Nanti dihafal itu. Ra'aitu ma darabtu sama. Caranya dikiaskan gitu caranya. Jadi taunya jangan cuma satu tok, dikiaskan bisa semuanya. Coba antum. Darabtu akhaka yang sempurna. Nah, sebutkan dulu apa fi'il madhinya mana? Darabtu akhaka. Tak tuliskan biar antum enggak bingung. Darabtu akhaka. Awa, darabtu akhaka. Apa? Apa? Raf'in. Mutaharrikin. Kalau fi'il depan enggak ada mahalnya. La mahalla lahu. Awa. Marfu gimana? Dhamir enggak ada yang marfu. Pelaku, rabtu, aku telah memukul. Apa? Ayo, menduduki tempatan rafa' sebagai fa'il dia. Ayo, akhaka akha. Bil fi'li apa? Al-fathati. Apa? Sudah sebutin awal udah menyahal ya. Li'annahu minal ayo terus akhaka saudaramu berarti apa? Apa dulu akha?
Wa huwa mudhaf. Wal kaf wal kaf apa? Mabniun akhaka mudhaf butuh apa? Mudhaf butuh apa? Ahli apa berarti? Itu dihafal ya i'rabnya ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Jadi ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbah dzalik. Itu yang kita ambil pada pertemuan pagi hari ini. Kesimpulannya fathah itu menjadi tanda nasab pada berapa tempat? Yus'a. 3 tempat. Pertama pada, kedua pada, ketiga pada fi'il mudhari' yang kemasukan penasab dan tidak bersambung di akhirnya dengan sesuatu apapun. Adapun alif menjadi tanda nasab secara asli atau cuma menggantikan saja? Abdullah, menggantikan pada apa? Pada al-asma al-khamsah. Naam, niyabatan antum jangan tertukar ya kalau mabniun al-fathi. Mabniun mudzakkar enggak? Mudzakkar. Anil mabniun alal fathi bukan alal fathati. Al-fathi mudzakkar juga. Kalau niyabatan muannats mudzakkar? Muannats. Niyabatan anil dhammati. Niyabatan anil fathati. Al-fathah muannats kan? Muannats untuk muannats, mudzakkar untuk mudzakkar. Itu tata cara di dalam mengi'rab biar bagus dan rapi. Apa maksudnya ya? Mabniun alal fathati kurang tepat. Mabniun alal fathi. Niyabatan anid dhammi keliru. Niyabatan anid dhammati. Mahum insyaallah. Na'am barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya untuk pagi hari ini itu saja. Yang jelas antum tambahkan pada daftar hafalan antum sampai pada wa ammal alifu fatakunu alamatan nasbi fil asma'il khamsah nahwu ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbaha dzalik. Insyaallah besok hari Kamis setorkan. Besok hari Kamis ya, setorkan semuanya full. Nah, barakallahu fikum setoran. Nanti kalau sudah agak banyak baru dibagi 2. Nah, jadi besok yang antum setorkan full dulu, nanti udah mulai banyak itu baru dibagi 2 nanti barakallahu fikum. Naam. Nasallahu salamatan wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.